ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Hud, yaitu dimulai dari ayat yang ke-41. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan Allah SWT berfirman di mana Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya untuk naik ke kapal dengan menyebut nama Allah SWT ketika berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya, di mana Allah SWT merintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kemudian Nabi Nuh membuat kapal tersebut. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa ke dalam kapal tersebut makhluk, hewan itu berpasangan, termasuk tentunya juga kaumnya yang beriman. Kemudian ketika kapal itu mulai berlayar, maka Nabi Nuh memerintahkan untuk membaca bismillah. Itu menyebut nama Allah ketika berlayar dan berlabuh. Ayat ini di lafaz Allah SWT mengatakan wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha ini adalah dalam istilah ilmu tajwid ataupun qiraah disebut imalah. Imalah itu artinya bacaan antara fathah dengan kasrah. Itu bacaan atau harokat antara fathah dengan kasrah. Di mana ini ayat yang ke-41 ini satu-satunya imalah yang ada dalam Al-Quran dalam riwayat Hafs an Asim. Kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafs an Asim. Ini riwayat kita membaca Al-Quran dengannya. Maka
ayat 41 dari surah Hud ini di dalamnya ada imalah. Yaitu imalah disebutkan oleh para ulama ahli tajwid dan juga ahli qiraah. Imalah artinya yamil, al-mail, yaitu kecenderungan atau agak miring artinya antara ya bainal fathati wal kasrah, yaitu antara fathah dengan kasrah. Maka membacanya majriha, bukan majriha atau majroha, tapi antara fathah dengan kasrah. Dan ini satu-satunya dalam qiraah Hafs an Asim di dalam Al-Quran. Ini dari sisi qiraat. Adapun dari penafsiran tadi kita sebutkan bahwasanya Nabi Nuh menyuruh kaumnya untuk naik ke kapal kemudian membaca berlayar dan dengan nama Allah berlabuh kapal ini. Maka para ulama juga menjelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk membaca bismillah sebelum kita memulai aktivitas apapun. Walaupun hadis yang menyebut kulli amrin dzi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Dalam riwayat yang lain fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Tapi hadis itu dilemahkan, didhaifkan oleh sebagian para ulama. Tapi para ulama kita lihat ketika menulis kitab-kitab mereka memulai dengan bismillah. Termasuk dalam hal ini ketika melakukan aktivitas apapun, termasuk naik kendaraan dan sebagainya, keluar rumah dan seterusnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah Zukhruf Az-Zukhruf ayat 13 dan 14 Allah SWT juga menyebutkan ketika kita naik kendaraan kita membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini adalah ayat dalam surah Az-Zukhruf. Atau kita baca sebagaimana yang dibaca dalam surah yang disebutkan dalam surah Hud ini, yaitu bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah SWT menyebutkan dalam akhir ayat inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Ghafur adalah salah satu nama Allah. Dan juga Rahim, ya Rahim juga nama Allah. Di mana setiap nama memiliki sifat atau mengandung sifat. Al-Ghafur itu nama Allah. Sifatnya adalah Dzu Maghfirah, yaitu Allah SWT memiliki maghfirah, ampunan. Wa Rahim, nama Allah juga Rahim, artinya Maha Penyayang. Di mana Allah SWT memiliki sifat rahmah, penyayang kepada hambanya. Kemudian Allah SWT menyebutkan wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kemudian Allah SWT menceritakan bahwasanya kapal tersebut itu berlayar dalam ombak yang sangat besar seperti gunung, kata Allah SWT. Kita bisa bayangkan Allah SWT menggambarkan kapal Nabi Nuh itu berlayar dengan ombak seperti, kata Allah SWT, kal jibal, seperti gunung. Kita bisa bayangkan bagaimana tingginya ombak tersebut. Tingginya seperti gunung. Wa nada Nuh ibnahu. Dan Nabi Nuh ketika itu memanggil putranya. Wa kana fi ma'zili, yaitu
yang dia ketika itu berada di tempat yang terpencil, di tempat yang dia menyendiri. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, naiklah bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Maka faedah dari ayat ini bisa kita lihat bahwasanya Allah SWT menggambarkan akan besarnya banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh, di mana air itu bergelombang atau berombak ya seperti gunung tingginya. Di mana ini kemudian adalah ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan namanya adalah Yam. Bukan seperti yang terkenal Kan'an, tidak disebutkan. Tapi namanya adalah Yam. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Nabi Nuh memiliki 4 putra. Ada namanya Sam, Ham, kemudian Yafis. Kemudian yang terakhir namanya Yam. Inilah yang terakhir ini yang tidak ikut bapaknya, tidak beriman. Nabi Nuh alaihissalam bisa kita lihat bagaimanapun ya seorang bapak ya pasti dia mencintai putranya, walaupun tadinya putranya kafir, termasuk orang-orang yang mengolok Nabi Nuh. Di mana Nabi Nuh ketika membuat kapal di daratan, orang-orang kafir itu mengolok-olok, kenapa bikin kapal di daratan? Karena tentunya secara akal bikin kapal di mana? Di tepi laut, di pantai. Maka Nabi Nuh, karena beliau seorang bapak, tentunya ya naluri seorang bapak ya tetap ada. Bagaimana beliau memanggil putranya yang jelas-jelas kafir, yang jelas-jelas ketika itu durhaka kepadanya, di saat-saat yang kritis, di mana putranya itu menyendiri di tempat yang menyendiri dari Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayya. Ini panggilan kepada putranya dengan panggilan yang penuh kasih sayang tentunya. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, ikutlah bersama kami. Ikutlah bersama kami naik ke kapal. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu bersama orang-orang kafir. Apa kata putranya? Allah SWT mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Maka putra Nabi Nuh ini mengatakan, sa'awi ila jabal, saya akan mencari perlindungan di bukit situ, di bukit itu. Ya'simuni minal ma', yang bisa menjagaku dari air ini, dari banjir ini. Maka putranya tidak mau ikut dan mengatakan akan ya, berlindung ke bukit ya, karena secara akal tentunya dia akan mencari tempat yang lebih tinggi, dan bukit tempat yang tinggi. Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada keselamatan atau penjagaan hari ini dari urusan Allah, dari keputusan Allah, kecuali bagi orang-orang yang Allah rahmati. Maka Nabi Nuh menyampaikan kepada putranya bahwasanya tidak akan ada perlindungan dari bencana ini, dari keputusan Allah ini, dari azab Allah ini, kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat, yaitu orang-orang beriman. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka kemudian
Allah SWT mentakdirkan terhalang keduanya, terpisah keduanya antara bapak dengan anaknya dengan sebuah mauj, gelombang atau ombak yang sangat tinggi. Fakana minal mughraqin, maka putra Nabi Nuh itu termasuk orang-orang yang tenggelam bersama orang-orang kafir. Kemudian Allah SWT setelah menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang tidak beriman, diratakan seluruh kampungnya dan sebagainya, maka Allah SWT memerintahkan kepada bumi untuk menelan airnya. Allah SWT mengatakan, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Maka telanlah airmu, wahai bumi, telanlah air. Ini Allah SWT yang merintahkan. Wa ya sama'u aqli'i, atau tahanlah hujan. Wa ghidal ma', maka kemudian air pun berkurang atau surut. Wa qudiyal amr, dan selesailah seluruh apa yang sudah Allah takdirkan. Di mana Allah SWT tadinya mentakdirkan menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang kufur, maka selesai itu semua. Wastawat 'alal judi, dan kemudian kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah tempat yang disebut Judi. Sebuah tempat atau pegunungan yang disebut Judi. Wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin, dan dikatakan kehancuran ataupun kerugianlah bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Maka Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini ketika kaum Nabi Nuh sudah tenggelam semuanya, termasuk putra beliau dan juga istri beliau, maka Allah SWT kepada perintah Allah SWT, Allah perintahkan, wahai bumi, telanlah air yang ada di permukaanmu, ditelan. Wahai langit, tahan hujanmu, ditahan. Ini bisa kita lihat bagaimana makhluk Allah SWT itu taat kepada Allah SWT, dan Allah berkuasa atas makhluknya. Bagaimana bumi yang luas, bumi yang besar ini, yang kita tinggal di atasnya, dan langit yang begitu luas yang kita berada di bawahnya, itu taat dan tunduk kepada perintah Allah. Bagaimana kita manusia yang sangat kecil. Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Bumi tempat kita berpijak itu taat sama Allah. Langit tempat kita bernaung taat sama Allah SWT, padahal mereka lebih besar. Bagaimana kita makhluk yang sangat kecil tidak taat kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT katakan, wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin, yaitu kehancuran, kerugian bagi kaum yang melakukan kezaliman. Dan kezaliman di sini juga maksudnya adalah kekufuran, di mana mereka kufur kepada Allah SWT dan tidak beriman kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT menyebutkan wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah SWT dengan mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya
janjimu adalah benar dan engkau adalah hakim yang paling adil. Maka di sini Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, atau seolah-olah Nabi Nuh bertanya kepada Allah SWT, bukankah anakku termasuk dan engkau adalah hakim yang paling adil. Apa maksud Nabi Nuh mengatakan ini? Tentunya karena putra beliau tidak selamat, di mana dia ikut bersama orang-orang kafir, tenggelam. Maka Allah SWT mengatakan, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, sungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Maka maksudnya di sini tidak masuk keluargamu adalah tidak termasuk keluargamu yang beriman. Karena putra Nabi Nuh yang tenggelam itu benar-benar putra beliau. Tapi maksud Allah SWT mengatakan di sini innahu laysa min ahlik, bahwasanya dia bukan termasuk keluargamu, maksudnya keluarga yang beriman. Dalam ayat sebelumnya Allah katakan wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaulu, yaitu Allah SWT menyuruh Nabi Nuh sebelumnya untuk memasukkan ke dalam kapal keluarganya dan juga hewan secara berpasangan. Kemudian wa ahlaka, kaumnya dan keluarganya. Kata Allah illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali orang yang sudah Allah tetapkan ketetapan baginya. Maka termasuk ketetapan Allah adalah putra Nabi Nuh tidak. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan yang kuat itu adalah bukanlah nasab, tapi adalah hubungan iman. Seorang walaupun dia satu nasab, bapak dan ibunya sama, saudara kandung, tapi kalau tidak beriman, maka hubungannya itu jauh. Adapun orang lain bisa jadi lebih dekat walaupun dia tidak ada hubungan secara nasab. Maka hubungan atau ukhuwah, persaudaraan yang paling kuat adalah yang didasari oleh iman, oleh agama, oleh akidah, bukan nasab. Karena hubungan nasab ketika tidak sama dalam akidah dan iman, maka tidak bermanfaat. Allah SWT mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang mereka saling mencintai di dunia, di akhirat akan menjadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Maka persaudaraan yang paling kuat itu yang didasari oleh iman dan takwa, bukan didasari oleh nasab dan keturunan atau darah. Bisa jadi seorang itu mempunyai hubungan yang dekat dari sisi nasab, keluarga dan sebagainya, tapi kalau beda akidahnya maka akan menjadi musuh di akhirat. Akan jadi musuh. Karena hubungan yang memberikan faedah, yang seseorang ketika dia berdoa bermanfaat doanya kepada saudaranya adalah kalau dia beriman. Maka di sini Allah SWT mengatakan, ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan termasuk keluargamu, bukan termasuk keluarga yang beriman. Walaupun itu keluarga dari sisi nasab. Innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya dia melakukan amalan yang tidak soleh. Itu apa? Dia tidak beriman. Gimana putra Nabi Nuh ini tidak beriman kepada Allah SWT, maka itu adalah amalan yang tidak baik. Menunjukkan Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengatakan, "Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm."
inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah SWT katakan, maka janganlah engkau bertanya kepadaku sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu di dalamnya, dan aku berikan kepadamu peringatan agar engkau tidak menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka Allah SWT dalam ayat ini menegur Nabi Nuh alaihissalam ketika berdoa kepada Allah SWT atau bertanya kepada Allah kenapa putra beliau tidak selamat. Maka Allah katakan, janganlah bertanya sesuatu yang Anda tidak ada ilmu di dalamnya. Menunjukkan apa? Bahwasanya sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah SWT bisa jadi ilmu kita tidak sampai di dalamnya, atau akal kita tidak bisa mencerna. Maka hendaknya kita tidak bertanya, kenapa saya begini sekarang ini, kenapa begitu, bukan. Itu takdir dari Allah SWT. Di balik itu ada hikmah. Maka Nabi Nuh di sini bertanya, kenapa putraku tidak selamat? Padahal Allah sudah menjanjikan. Tapi Allah katakan janji itu adalah buat yang beriman. Kemudian Allah katakan jangan bertanya sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Jangan sampai kamu termasuk orang yang jahil. Ini peringatan dari Allah SWT pada Nabi Nuh. Maka tentunya takdir Allah SWT itu sesuatu yang kita tidak mengetahui kecuali sudah terjadi. Dan hendaknya kita ridho kepada takdir. Karena tentunya takdir itu pasti terjadi ketika Allah SWT sudah menetapkan sesuatu, maka itu pasti terjadi, yang disebut dengan takdir kauni. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah SWT dan tidak ada yang bisa mengatur Allah SWT. Ketika Allah sudah menetapkan bahwasanya putra Nabi Nuh salah seorang di antara mereka menjadi kafir, itu takdir. Begitu juga kita dalam kehidupan, Allah SWT mentakdirkan kepada kita. Maka kita tidak bertanya kenapa begini dan begitu, karena itu adalah hak Allah SWT. Ketika menjadikan seorang muslim, yang lain kafir dan sebagainya, itu hak Allah SWT. Maka kita tidak menanyakan takdir, tapi kita mestinya ridho kepada takdir. Bukan bertanya, tapi menerima takdir. Dan kemudian tentunya berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik, beramal. Maka Nabi Nuh tentunya beliau sudah berusaha, berdoa, dan usaha juga mendakwahi anaknya, putranya. Bagaimana beliau berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Tentunya mendakwahi kaumnya termasuk adalah istri dan anaknya sendiri. Sudah didakwahi itu, jelas. Tapi takdir Allah SWT lain. Allah SWT mentakdirkan istri Nabi Nuh dan juga putra beliau, salah seorang putra beliau tidak beriman. Ini takdir. Tapi usaha Nabi Nuh sudah maksimal, maka tugas kita adalah berusaha, beramal. Adapun ketetapan itu di tangan Allah SWT. Kemudian Allah SWT menjelaskan di sini bagaimana Nabi Nuh ketika ditegur oleh Allah SWT, maka beliau segera bertaubat kepada Allah SWT dengan mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Nabi Nuh berkata, wahai Rabbku, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari aku bertanya kepada engkau tentang sesuatu yang aku tidak berilmu di dalamnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni, jika engkau tidak mengampuni aku dan mengasihaniku, aku minal khasirin, maka aku akan menjadi orang yang merugi. Maka hendaknya kita tidak bertanya sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Apa itu permasalahan takdir? Itu kita tidak punya ilmu. Itu ilmu Allah, itu rahasia Allah. Kita tidak boleh bertanya.
Maka di sini Nabi Nuh alaihissalam ketika ditegur oleh Allah SWT, maka beliau segera bertobat, memohon ampun kepada Allah SWT. Maka begitu mestinya seorang muslim ketika dia jatuh pada perbuatan dosa, dia segera bertobat. Di mana Nabi Nuh mengatakan, wa illa taghfirli wa tarhamni, jika engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku, aku akan menjadi orang yang merugi. Berarti kalau kita ingin beruntung bagaimana? Orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah dan rahmat Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa agar diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah SWT. Rabbi gfirli warhamni, ya Allah ampuni aku dan kasihani aku. Itu doa. Karena dengan maghfirah Allah dan kasih sayang Allah, dengan itulah kita bisa selamat dan beruntung. Keuntungan yang besar, keberuntungan yang sebenarnya adalah seorang ketika dia mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah SWT. Itulah keberuntungan yang benar, yang sebenarnya, yang hakiki. Tapi kalau seorang dia tidak dapat ampunan Allah, maka termasuk dia orang merugi. Bagaimana kita bisa segera mendapatkan? Bagaimana kita bisa mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah? Ya dengan kita bersegera bertobat. Salah satu agar kita mendapatkan maghfirah Allah, ketika kita salah, ketika kita berdosa, segera bertobat kepada Allah SWT. Bukan kita malah tetap tenggelam dalam dosa atau terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Allah SWT melanjutkan, qila ya Nuhu bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumati'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Dikatakan, wahai Nuh, maka turunlah, ya, maksudnya turunlah dari kapal dengan penuh keselamatan dan keberkahan. Turunlah dari kapal dengan keselamatan dari kami dan juga keberkahan bagi engkau dan juga umat-umat engkau dan umat-umat setelah engkau, umat-umat bersama engkau dan juga yang akan datang. Di mana di zaman Nabi Nuh seluruh manusia sudah meninggal semua kecuali orang yang ada di kapal Nabi Nuh. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ketika itu semua sudah meninggal semua, sudah mati semua, kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Maka Allah katakan, turunlah dengan keselamatan, di mana Allah SWT menyelamatkan mereka dari banjir yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin juga setelahnya. Banjir yang sangat besar dan juga keberkahan. Allah SWT berikan keberkahan kepada Nabi Nuh dan juga umat-umat yang bersama beliau dan juga setelahnya. Kemudian Allah katakan, wa umamun sanumati'uhum, dan juga ada sebagian umat nanti akan kami berikan kepada mereka kesenangan di dunia. Tsumma yamassuhum minna adzabun alim, kemudian kami berikan kepada mereka azab yang pedih, yaitu dari umat ini, kata Nabi Nuh, akan diberikan kesenangan dunia. Maka bisa jadi di antara mereka tetap berada dalam keimanan kepada Allah, atau sebagian mereka kufur. Yang mana kalau mereka kufur, maka akan kami berikan bagi mereka azab yang pedih. Maka inilah kisah Nabi Nuh yang Allah ceritakan dalam surah Hud. Kemudian Allah SWT melanjutkan, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Allah SWT setelah menceritakan kisah Nabi Nuh ini, maka Allah SWT menyampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tilka min amba'il ghaib,
Itulah diantara kisah-kisah yang gaib. Gaib maksudnya apa? Yang Nabi ketika itu tidak melihatnya secara langsung. Allah katakan itulah diantara kisah-kisah yang gaib, nuhiha ilai, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha, yang mana kamu sebelum ini tidak tahu kisah mereka. Nabi tidak tahu tentang kisah Nabi Nuh kecuali ketika Allah SWT telah menceritakan kepadanya. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza, di mana kamu dan juga kaummu tidak mengetahui tentang kisah mereka sebelum ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu enggak mengetahui yang gaib, kecuali yang Allah SWT beritahukan kepada beliau atau yang Allah wahyukan. Maka hukum asalnya Nabi enggak tahu yang gaib, baik yang sudah berlalu atau yang akan datang, kecuali apa yang Allah wahyukan. Maka Nabi, manusia yang paling mulia, paling dekat dengan Allah SWT, tidak tahu yang gaib, baik yang sudah lewat ataupun yang akan datang, kecuali yang diwahyukan kepadanya. Lalu bagaimana seorang yang dia hari ini misalnya mengaku mengetahui yang gaib, yang akan datang dan sebagainya? Ini tentunya dusta. Bagaimana seorang Rasul yang mulia, yang manusia paling sempurna, itu tidak mengetahui yang gaib? Lalu kemudian hari ini ada orang yang mengaku mengetahui yang gaib. Kemudian Allah SWT katakan, fasbir, bersabarlah. Tentunya perintah bersabar ini Allah sampaikan kepada Nabi SAW, Allah tujukan kepada Nabi, di mana Allah SWT menceritakan kisah para Nabi dan Rasul pada Rasulullah SAW agar mengambil pelajaran. Seolah-olah Allah SWT ingin beritahukan kepada Nabi, coba ketika disampaikan kisah Nabi Nuh, bagaimana beliau berdakwah 950 tahun, kemudian dari hasil dakwah beliau hanya ikut 80 orang saja. Kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah istri dan anaknya sendiri enggak ikut. Ini tentunya sebuah ujian yang sangat besar. Ini ujian. Maka Allah katakan fasbir kepada Rasul, maka bersabarlah terhadap segala macam ujian dalam dakwah. Dalam kita berdakwah tentunya pasti dapat ujian. Dan ujian itu berbagai macam, mungkin dari orang yang terdekat, orang yang jauh dan sebagainya. Di mana Nabi Nuh semua diuji. Orang yang paling jauh, mereka kaumnya yang tidak beriman. Orang yang paling dekat, istri dan anaknya tidak beriman. Justru mengolok Nabi Nuh alaihissalam. Ini ujian. Orang yang paling dekat justru tidak beriman. Tentunya itu lebih berat. Maka butuh kesabaran. Fasbir, kata Allah SWT, bersabarlah. Innal aqibata lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik hanya untuk orang yang bertakwa. Maka salah satu sifat orang yang bertakwa adalah bersabar. Salah satu sifat orang bertakwa, seorang dikatakan bertakwa kalau dia bersabar terhadap ujian yang Allah timpakan kepadanya, bersabar terhadap takdir yang Allah tetapkan. Allah katakan wal aqibatu lil muttaqin, atau innal aqibata lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang baik itu, akhir yang baik hanya untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang yang dia bisa bersabar. Maka kita diperintahkan bersabar. Maka kesabaran itu bagian dari takwa kepada Allah SWT. Nah, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu pembahasan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surah Hud, dan insya Allah nanti ayat setelahnya itu ayat 50 itu berkaitan dengan kisah Nabi Hud sendiri. Kisah Nabi Hud dengan kaumnya. Nah, Allahu ta'ala alam. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.